Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Pemberontakan Lembu Sora. Dalam seri yang ke-603 ini, didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Heris Tiono sebagai Sang Ramawijaya, Idris Apandi sebagai Ramapati, Yoko sebagai Nambi, Eni Budiono sebagai Tribuana, Novia Mandagi sebagai Gayatri, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu dan Sakawuni merasa lega begitu mendengar berita bahwa Ayuwandira diculik oleh seorang nenek-nenek pendekar. Mereka yakin nenek-nenek pendekar itu adalah Nini Ragarunting. Ketika mereka sedang bercakap-cakap di ruangan pendopo, mendadak dua orang prajurit tergopoh-gopoh menghampiri. Salah seorang prajurit melaporkan bahwa Sang Prabu mengharapkan kehadiran mereka malam itu juga. Sekarang juga? Benar, Gusti Kamandanu. Gusti dan Nini Sakawuni diharap menghadap Sang Prabu sekarang juga. Pasti ada sesuatu yang penting. Bagaimana Sakawuni? Memang aneh sekali, Kakang. Tidak biasanya Sang Prabu mengharapkan kehadiran kita pada malam-malam seperti ini. Tapi sebaiknya kita segera menghadap, Kakang. Baiklah. Kau boleh pergi, prajurit, dan katakan bahwa kami segera datang. Baik, Gusti Kamandanu. Kami mohon diri. Dua orang prajurit Majapahit itu menghaturkan sembah sebelum kemudian melangkah pergi meninggalkan rumah Arya Kamandanu. Setelah tubuh mereka lenyap di sudut lorong, Arya Kamandanu menengok ke arah istrinya.
Kira-kira ada persoalan apa, Wuni? Dapatkah kau menerkanya? Kita tidak perlu menerka-nerka. Sebaiknya kita segera menghadap. Baiklah. Aku akan berpakaian dulu. Kita menghadap sekarang. Setelah berpakaian rapi, Arya Kamandanu dan Sakawuni naik ke atas punggung kudanya masing-masing. Dan sebentar kemudian mereka sudah menggebrak binatang itu meninggalkan rumah kediamannya. Arya Kamandanu mengarahkan lari kudanya menuju ke istana Sang Prabu. Mereka melewati lorong di samping Balai Paseban Agung. Mereka menambatkan kuda di depan pintu gapura, kemudian bergegas melangkah ke ruangan pribadi raja. Seorang prajurit membuka pintu ruangan, dan Arya Kamandanu segera dapat melihat Sang Ramapati, Rekrian Mapatih Nambi, juga sudah hadir di situ. Arya Kamandanu dan Sakawuni segera menghaturkan sembah ke hadapan Sang Prabu. Duduklah, Kamandanu. Silakan duduk, Nini Sakawuni. Terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih, Gusti Prabu. Nah, Paman Ramapati. Dan kau, Paman Rekrian Mapatih Nambi. Ya, Gusti Prabu. Iya, Gusti Prabu. Kukira sudah cukup. Sekarang ada Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni. Dan sekarang kita bisa mulai bicara. Dengarlah baik-baik. Kali ini aku akan kembali membicarakan masalah Paman Lembusora. Sebelumnya, aku ingin bertanya dulu. Bagaimanakah keadaan Paman Lembusora di ruangan tahanan? Apakah beliau dalam keadaan baik-baik saja? Ampun, Gusti Prabu. Nampaknya Adi Lembusora tidak kurang suatu apa. Adi Lembusora masih tetap sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Benar, Gusti Prabu. Karena pemerintah Majapahit memperlakukan Kakang Lembusora dengan cukup baik, maka Kakang Lembusora tetap sehat hingga sekarang. Lalu bagaimana keadaan keluarganya? Maksudku Nyai Lembusora dan anak-anaknya. Ampun, Gusti Prabu. Sepertinya Nyai Lembusora dan putra-putrinya tidak kurang suatu apa. Selama ini, sudah beberapa kali hamba menengok ke rumah beliau. Beliau memang nampaknya sangat prihatin, tapi sepertinya beliau cukup tabah. Syukurlah. Aku merasa gembira karena Paman Lembusora dan keluarganya tidak kurang suatu apa. Sekarang, marilah kita bicara mengenai diri Paman Lembusora. Sudah sekian lama Paman Lembusora berada dalam ruangan tahanan. Dan kita tidak mungkin bisa terus-menerus menahan Paman Lembusora tanpa segera memutuskan perkaranya. Hal itu jelas akan menunjukkan perilaku ketidakadilan. Karena itu, marilah kita membuat musyawarah kecil ini untuk membantu Paman Lembusora. Bagaimana menurut pendapatmu, Paman Ramapati? Ampun, Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, semuanya terserah Gusti Prabu. Kami hanyalah para abdi yang siap menjalankan tugas. Bagaimana menurut pendapatmu, Paman Nambi? Ampun, Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, sebaiknya Kakang Lembusora dibebaskan saja. Dibebaskan? Apakah hal itu tidak melanggar undang-undang kitab Kutara Manawa? Memang, Gusti Prabu. Hal itu jelas akan bertentangan sekali dengan bunyi kitab Undang-Undang Kutara Manawa. Tapi undang-undang adalah buatan manusia. Karena itu, undang-undang harus dapat digunakan secara luas demi tegaknya rasa keadilan serta kebijaksanaan. Menurut pendapat hamba, perkara Kakang Lembusora tidak perlu dipanjang lebarkan. Selama ini Kakang Lembusora sudah banyak berjasa terhadap Majapahit. Bahkan Kakang Lembusora mempunyai peranan yang sangat besar pada zaman rintisan Majapahit. Kita harus mengakuinya, Gusti Prabu. Dan kita tidak boleh menutup mata
atas jasa-jasa Kakang Lembu Sora. Karena itu, menurut pendapat hamba, tidaklah adil jikalau Kakang Lembu Sora sampai dijatuhi hukuman terlalu berat. Bagaimana menurut pendapatmu, Kamandanu? Ampun Gusti Prabu. Hamba setuju dengan pendapat Paman Rekrean Mapatih Nambi. Hamba hanya ingin menambahkan sedikit. Menurut pendapat hamba, kesalahan yang telah dilakukan Paman Lembu Sora tidak sebanding dengan jasa-jasa beliau. Tapi semuanya kembali ke hadapan Gusti Prabu sendiri. Nini Sakawuni. Ampun Gusti Prabu. Memang Paman Lembu Sora telah melakukan kesalahan dengan membunuh Kebo Anabrang di Sungai Tambak Beras. Tapi menurut keyakinan hamba, hal itu beliau lakukan karena terpaksa. Hamba kenal baik siapa Paman Lembu Sora. Beliau adalah seorang prajurit sejati. Dan beliau tidak pernah mengingkari suatu persahabatan ataupun persaudaraan. Mungkin pada saat itu, Paman Lembu Sora sedang kilap. Demikianlah pendapat hamba, Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba mengutarakan sedikit pendapat hamba tentang perkara ini. Silakan, Paman Ramapati. Marilah kita dengarkan semuanya. Apa yang telah diutarakan Patih Nambi, Arya Kamandanu, ataupun Nini Sakawuni, semuanya itu sudah pernah diutarakan di Balai Paseban Agung pada saat Adi Lembu Sora mengangkat sumpah kejujuran. Memang, kita tidak boleh mengingkari jasa-jasa Adi Lembu Sora. Kalau toh sekarang ini Adi Lembu Sora dimasukkan ke dalam tahanan, tentu ada sebabnya. Hal itu karena kita tidak ingin perkara Adi Lembu Sora membuat resah seluruh istana Majapahit. Sebab kita semua tahu, Adi Lembu Sora adalah salah seorang panglima perang. Adi Lembu Sora mempunyai pengaruh yang cukup luas di kalangan prajurit-prajurit Majapahit. Tapi kita juga semua tahu bahwa Kebo Anabrang adalah seorang prajurit yang mempunyai kewibawaan serta nama baik. Kebo Anabrang juga mempunyai pengaruh. Kalau sampai Adi Lembu Sora dibebaskan dari peradilan pemerintah Majapahit, hamba menjadi khawatir. Hamba takut bekas anak buah Kebo Anabrang tidak merasa puas. Itulah sebabnya hamba mengusulkan agar Adi Lembu Sora untuk sementara waktu tetap dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Hal ini semata-mata hanya untuk meredam suasana panas. Hanya semata-mata untuk membuat istana Majapahit ini tenang dan tenteram. Ampun Gusti Prabu. Hamba mohon Gusti Prabu sudi mempertimbangkan masalah ini. Baiklah, Paman Ramapati. Aku tahu apa yang mencemaskan hatimu. Semula, aku sendiri juga merasakan hal yang sama. Tetapi kukira, sekarang ini keadaannya sudah lain. Aku tidak melihat lagi adanya ketegangan di antara prajurit-prajurit Majapahit. Dan kukira Kakang Lembu Sora sudah cukup lama berada di dalam tahanan. Karena itu, aku akan mengambil langkah-langkah yang tegas demi persatuan kita semua. Mulai besok pagi, Kakang Lembu Sora akan kubebaskan dari ruang tahanan. Ampun Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba menambah sedikit. Silakan, Paman Ramapati. Membebaskan Kakang Lembu Sora yang jelas telah dianggap bersalah ketika sedang menghadapi peradilan, jelas bisa menimbulkan dampak yang kurang baik. Karena itu hamba mohon Gusti Prabu berhati-hati. Dan hamba mohon kebebasan Kakang Lembu Sora janganlah dijadikan keputusan yang mutlak. Barangkali Gusti Prabu bisa mencoba untuk beberapa hari. Kalau ternyata keputusan itu dapat mengundang bahaya, maka Gusti Prabu hendaknya kembali mencabutnya.
Terima kasih, Paman Ramapati. Terima kasih atas nasihatmu itu. Nah, kukira cukup. Aku tidak ingin perkara ini menjadi berlarut-larut. Mengenai Mahisa Taruna, anak laki-laki Kebu Anabrang, kalau dia masih merasa kurang puas, dia boleh menghadap kepadaku. Kau boleh menyampaikan kata-kataku ini kepadanya, Paman Ramapati. Baik, Gusti Prabu. Hamba siap menjalankan perintah Gusti Prabu. Hamba akan segera menyampaikannya kepada Mahisa Taruna. Setelah Arya Kamandanu, Sakawuni, Sang Ramapati dan Rekrian Mapatih Nambi pergi, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana masih berada di ruangan pribadinya. Beliau duduk merenung di atas kursi berukiran indah. Tak lama kemudian Sang Permaisuri, Putri Tribuana, masuk diiringi Dyah Dewi Gayatri. Salam, Kakang Prabu. Oh, kalian. Ada apa, Tribuana? Mengapa kalian menemuiku? Kami hanya ingin mendengar apa yang telah Kakang Prabu putuskan mengenai diri Paman Lembusora. Aku sudah memutuskannya. Besok pagi Paman Lembusora akan dibebaskan. Apakah keputusan itu tidak terlalu terburu-buru, Kakang Prabu? Ya, Kanda. Hamba khawatir keputusan Kanda Prabu bisa mengundang dampak yang buruk. Hamba khawatir keluarga Kebu Anabrang ataupun pihak-pihak lainnya yang ingin memancing di air keruh dapat memanfaatkan keadaan yang kurang menggembirakan ini, Kanda. Itu semua sudah kupikirkan masa-masa, Gayatri. Aku justru ingin tahu bagaimana sikap mereka. Aku ingin tahu sikap para penggawa kerajaan Majapahit. Aku juga ingin tahu sikap pembesar-pembesar kerajaan jika mereka mendengar Paman Lembusora dibebaskan. Sebab aku tidak akan membiarkan Majapahit dirongrong oleh bara di dalam sekam. Jadi, keputusan Kakang Prabu hanyalah merupakan siasat belaka? Benar, Tribuana. Itu hanyalah siasatku. Tapi kalau memang keputusan itu tidak mengganggu jalannya roda pemerintah Majapahit, kalau memang keputusan itu disambut dengan baik, maka aku tidak akan merubahnya kembali. Sebab kita semua tahu siapa Paman Lembusora. Kita masih membutuhkan tenaga maupun pikirannya. Kalau tidak ada orang atau pihak-pihak yang sengaja mengipas-ngipas perkara ini, hamba rasa segalanya akan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan begitu, istriku. Dan begitulah yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan Majapahit dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah, Tribuana dan kau, Gayatri. Ya, Kakang Prabu. Ya, Kanda Prabu. Ayo, iringkanlah aku masuk ke dalam istana. Sudah lama juga kita tidak pernah bercengkerama. Kamandanu, aku akan dibebaskan. Benar, Paman Lembusora. Sang Prabu sendiri yang telah memutuskannya. Besok pagi Paman Lembusora sudah dapat hidup berkumpul kembali bersama keluarga. Aku hampir tidak percaya, Kamandanu. Apakah tidak ada udang di balik batu? Saya kira tidak ada, Paman. Entahlah kalau ada sementara orang atau kelompok berusaha memanfaatkan kelemahan Gusti Prabu. Itulah yang tidak kita inginkan, Nini Sakawuni. Aku yakin ada sementara kelompok yang tidak akan bisa menerima begitu saja keputusan Gusti Prabu.
dan mereka pasti akan mengambil tindakan lebih jauh. Karena itu Paman Lembusora harus berhati-hati. Benar, Kamandanu. Berita tentang kebebasanku ini memang menggembirakan. Tapi di balik kegembiraan itu, kita harus senantiasa waspada. Naluriku mengatakan bahwa bahaya besar itu akan segera datang. Benar-benar keterlaluan, Nyai. Keputusan Gusti Prabu kali ini benar-benar mencerminkan ketidakadilan. Tapi kau harus tahu, Kakang Ramapati, bagaimanapun juga, itu sudah merupakan keputusan seorang raja. Tidak bisa. Justru sebagai seorang raja, beliau harus menunjukkan perilaku keadilan. Beliau tidak bisa membebaskan orang yang jelas dianggap bersalah. Mungkin Gusti Prabu mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang lain, Kakang. Aku tidak bisa menerimanya, Nyai. Dan ingat, Nyai, kalau sampai Lembusora dibebaskan, maka kedudukanku akan semakin terjepit. Lembusora dan orang-orangnya pasti berusaha terus-menerus memojokkan diriku di depan Gusti Prabu. Tidak, Nyai. Aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak rela kalau sampai Lembusora dibebaskan. Tapi kita bisa berbuat apa, Kakang Ramapati? Apakah kita akan menentang keputusan Gusti Prabu? Itu artinya kita memusuhi pemerintah Majapahit. Kita bisa lebih celaka, Kakang. Aku tidak akan berlaku sebodoh itu, Nyai. Aku memang tidak sependapat dengan keputusan Gusti Prabu. Dan aku akan mencari cara agar Gusti Prabu menggagalkan keputusan-keputusan itu. Kau tenang-tenang saja, Nyai. Aku sudah merencanakan sesuatu yang dianggap paling baik. Pokoknya, orang yang bernama Lembusora harus segera disingkirkan dari istana Majapahit. Sang Ramapati kelihatan sangat kesal. Bibirnya gemetar ketika bicara dengan istrinya. Nyai Ramapati tidak dapat berbuat apa-apa selain mendengarkan saja apa yang dikatakan suaminya. Aku harus menemukan sebuah cara untuk menyingkirkan Lembusora, Nyai. Tapi kau harus hati-hati, Kakang. Permainanmu itu semakin berbahaya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tahu cara terbaik untuk memanjat pangkat yang lebih tinggi. Ketahuilah, Nyai, jika Lembusora sudah dapat kusingkirkan, maka harapan untuk menjadi Pati Mangkubumi di Kerajaan Majapahit semakin terang. Sekarang ini hanya Lembusora yang sanggup menjadi batu sandunganku. Hanya Lembusora yang menjadi penghalang besar. Karena itu, aku akan menempuh segala macam cara untuk mendepaknya keluar dari istana ini. Kalau kau sudah lelah, kau boleh istirahat, Nyai. Aku akan bercakap-cakap dengan Rawedeng dan yang lainnya. Ingat, Kakang Ramapati, kau harus tetap menjaga kesehatanmu. Terima kasih atas peringatanmu, Nyai.
Kalian pasti belum mendengar berita ini. Sebab berita ini untuk sementara masih menjadi rahasia. Berita mengenai apa, Gusti? Berita mengenai perkara Lembu Sora. Sang Prabu bermaksud membebaskan Lembu Sora. Wah, berita ini benar-benar mengejutkan hamba, Gusti. Berita ini merupakan pukulan berat bagi kita, Rayoyu. Karena itu, kita harus mengambil tindakan. Tapi, kita harus hati-hati. Kita jangan berlaku ceroboh. Lalu, apakah Gusti Ramapati sudah mempunyai rencana? Itulah sebabnya kalian kupanggil. Marilah kita bicara tentang siasat yang harus kita tempuh untuk menyingkirkan Lembu Sora. Kalau memang itu sudah merupakan keputusan Gusti Prabu, rasanya sulit untuk membantah, Gusti. Kita tidak akan membantah apa yang telah menjadi keputusan Raja. Tapi kita bisa mencari cara yang paling aman, paling tepat untuk membuang Lembu Sora dari istana Majapahit ini. Tapi cara itulah yang belum kutemukan sampai sekarang ini. Bagaimana kalau kita singkirkan saja secara diam-diam, Gusti Ramapati? Maksudmu? Kita culik Lembu Sora sebelum dibebaskan. Kemudian kita bunuh di suatu tempat yang tersembunyi, Gusti. Tidak, Rayoyu. Aku tidak mau menempuh cara seperti itu. Membunuh Lembu Sora adalah perbuatan yang sangat ceroboh. Bagaimanapun juga, peristiwa itu pasti akan terbongkar. Dan jika sampai terbukti kita telah membunuh Lembu Sora, maka tamatlah riwayat kita semua. Tidak, aku tidak mau menempuh siasat itu. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba mempunyai usul. Ya, Rapangsa. Apa usulmu? Katakan cepat. Bagaimana kalau kita menggunakan Maisa Taruna kembali, Gusti? Selama ini Maisa Taruna kelihatannya tidak puas dengan keputusan Gusti Prabu. Maisa Taruna nampaknya masih menaruh dendam kepada Lembu Sora. Nampaknya dia tidak akan pernah puas sebelum berhasil melenyapkan nyawa Lembu Sora. Barangkali kita bisa menggunakan pemuda itu untuk menjalankan siasat. Bagus Rapangsa. Kali ini usulmu sangat bagus. Maisa Taruna. Ya, benar. Mengapa aku tiba-tiba melupakan anak kebo Anabrang itu? Iya, kita memang bisa menggunakannya untuk menciptakan siasat menyingkirkan Lembu Sora. Baik. Sekarang, panggil Maisa Taruna kemari. Dan ingat, aku akan bicara dengan Maisa Taruna berdua saja. Kalian berempat menunggu di luar. Duduklah, Maisa Taruna. Baik, Gusti Ramapati. Begini, Maisa Taruna. Memang sangat disayangkan. Sebenarnya, aku masih ingin berusaha untuk membantumu. Aku tahu, kau kelihatannya tidak puas dengan keputusan Gusti Prabu. Kau tidak puas melihat Lembu Sora hanya dipenjarakan. Tapi ya, kau tahu sendiri, Maisa Taruna. Di istana Majapahit ini, aku hanyalah seorang bawahan. Dan aku harus tetap tunduk kepada peraturan-peraturan, kepada keputusan maupun kebijaksanaan Gusti Prabu. Ada persoalan apakah gerangan, Gusti Ramapati? Begini, dulu aku pernah berjanji kepadamu. Aku berjanji akan membantumu menyelesaikan perkara orang tuamu dengan Lembu Sora. Dan akhirnya, Lembu Sora dapat diajukan ke sidang pengadilan istana. Kemudian dijatuhi hukuman penjara. Sekarang aku ingin bertanya padamu, Maisa Taruna. Apa kira-kira kau masih bisa melupakan perkara kematian orang tuamu? Melupakan bagaimana, Gusti? Sampai saat ini hamba masih terus menunggu. Hamba tidak puas melihat Lembu Sora hanya dijatuhi hukuman penjara. Menurut pendapat hamba,
Hukuman yang paling pantas bagi Lembu Sora hanyalah hukuman mati. Dan hamba tidak akan pernah puas sebelum melihat Lembu Sora digantung ataupun dipenggal kepalanya di alun-alun. Itulah tekad hamba, Gusti. Dan hamba tidak akan mundur barang setapak. Kasihan sekali kau, Mahesa Taruna. Kau masih terlalu muda. Kasihan sekali mengapa nasibmu seperti ini. Tapi, seperti yang sudah kukatakan, aku tidak bisa membantumu lebih jauh. Aku benar-benar menyerah, Mahesa Taruna. Aku ingin membantumu, tapi aku tidak bisa melakukannya lagi. Ada apa sebenarnya, Gusti Ramapati? Sepertinya ada sesuatu peristiwa penting yang hendak Gusti sampaikan pada hamba. Benar, Mahesa Taruna. Kau boleh percaya, boleh tidak. Kau boleh puas, tapi juga boleh tidak merasa puas. Kau boleh senang, atau sebaliknya, kau boleh kecewa. Dengarlah, Mahesa Taruna. Semalam kami menghadap Gusti Prabu di ruangan pribadi Raja. Kami, aku sendiri, Arya Kamandanu, Rekrian Mapati Nambi, dan Sakawuni, memperoleh penjelasan mengenai perkara orang tuamu. Entah apa sebabnya, aku sendiri sangat terkejut. Aku benar-benar terkejut dan merasa sangat kecewa mendengar keputusan Gusti Prabu. Keputusan mengenai apa, Gusti? Dengar, Mahesa Taruna. Gusti Prabu bermaksud membebaskan Lembu Sora dari penjara. Benarkah demikian, Gusti Ramapati? Benarkah Lembu Sora akan dibebaskan? Benarkah Gusti Prabu memutuskan Lembu Sora akan dibebaskan dari penjara? Sudahlah, Mahesa Taruna. Sebaiknya kau melupakan persoalan ini. Tidak, Gusti. Bagaimana hamba dapat melupakan perkara yang menyangkut kematian orang tua hamba? Hamba tidak terima. Hamba tidak dapat menerima keputusan ini. Aku juga sebenarnya tidak dapat menyetujui keputusan ini, Mahesa Taruna. Tapi marilah kita berpikir secara sehat. Marilah kita lihat siapa diri kita. Kita hanyalah orang-orang bawahan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menentang keputusan seorang raja. Kapan Lembu Sora akan dibebaskan, Gusti Ramapati? Rencananya besok pagi, Mahesa Taruna. Tapi kukira tidak bisa secepat itu. Kalau begitu, biarlah hamba yang akan menghukum Lembu Sora. Biarlah hamba sendiri yang akan mengganjar Lembu Sora dengan hukuman yang setimpal. Mahesa Taruna, tenanglah. Sabarkan hatimu. Jangan bertindak gegabah. Marilah kita gunakan akal sehat kita. Aku sendiri sedih, Mahesa Taruna. Aku sedih melihat keadaanmu. Aku sedih setiap kali teringat nasib orang tua laki-lakimu. Tapi ya, sekali lagi kukatakan, kita tidak mungkin menentang keputusan seorang raja. Karena itu, kita harus belajar menerimanya. Menerima apa saja yang menjadi bagian kita. Sudahlah, Mahesa Taruna. Kalau kau mau mendengar nasihatku, kau tidak akan tercebur ke dalam kubangan lumpur. Lupakan saja perkara ini. Biarkan Lembu Sora bebas. Biarkan saja Sang Yang Widi yang akan menghukumnya. Kita terpaksa mengalah, Mahesa Taruna. Dan aku menyesal sekali. Aku benar-benar tidak bisa membantumu lagi. Karena itu, kuharap kau jangan kecewa. Maafkan aku, Mahesa Taruna. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba mohon diri.
Aku sudah menemukan siasat yang jitu. Pokoknya, Lembu Sora tidak mungkin dapat kembali lagi dengan membawa nama besarnya seperti dulu. Dia pasti akan dapat kusingkirkan dengan sehalus-halusnya. Siasat apa yang kau tempuh, Kakang Ramapati? Sang Ramapati kemudian menceritakan perihal pertemuannya dengan Mahisa Taruna. Dan dia yakin dapat menyulut api dendam yang masih bernyala-nyala dalam hati pemuda itu. Wajahnya menjadi merah padam, Nyai. Dia seperti marah sekali. Kemudian dia buru-buru pergi. Sebenarnya, aku menaruh rasa iba kepada pemuda itu, Kakang. Sebenarnya, aku tidak sampai hati melihat dia kau permainkan. Aku harus menempuh cara ini, Nyai. Aku harus dapat memperalat Mahisa Taruna. Dia seorang pemuda yang berdarah panas, seperti Kebo Anabrang, orang tuanya. Dia pasti akan berusaha untuk membunuh Lembu Sora. Mahisa Taruna sebenarnya seorang pemuda lugu, Kakang. Aku tidak sampai hati kau menghasutnya. Aku tidak sampai hati kau memperalat keluguan dan keberanian anak muda itu, Kakang. Pokoknya aku harus memenangkan pertarungan ini, Nyai. Pokoknya Lembu Sora harus tersingkir. Dan kedudukan Rekrian Mapati Hamangkubumi jatuh ke tangan Sang Ramapati. Sudahlah, Nyai. Dalam hal ini, aku tidak membutuhkan persetujuanmu. Yang penting, aku dapat keluar sebagai pemenang. Dan jika aku menang, dan kedudukanku semakin kuat di istana ini, maka kau pun ikut menikmati hasilnya. Bagaimana, Rawedeng? Apa yang dilakukan Mahisa Taruna? Sepertinya dia pulang ke desa kelahirannya, Desa Tebu, Gusti Ramapati. Kami berempat membututinya dari kejauhan, Gusti. Dan nampaknya memang dia pergi ke Desa Tebu, Gusti. Mengapa dia harus pulang ke Desa Tebu? Mungkin dia sedang merencanakan sesuatu, Gusti. Mungkin dia ingin minta persetujuan dengan ibunya. Dan aku yakin ibunya tidak akan dapat mencegah niatnya membunuh Lembu Sora. Kita tunggu saja perkembangannya. Tapi ingat, kalian harus terus mengawasi anak itu. Kalian harus memata-matainya dari kejauhan. Dan hasilnya harus selalu kalian laporkan kepadaku. Sekarang kita bubar. Dan awas, kita harus berlaku seperti biasa. Jangan membuat hal-hal yang dapat mencurigakan. Kita tetap tenang-tenang saja. Benar apa yang dilaporkan Rawedeng dan teman-temannya. Mahisa menggebrak kudanya menuju Desa Tebu. Dia menunggangi kuda itu bagaikan dikejar setan. Wajahnya tegang, bibirnya gemetar, dan matanya merah. Nampaknya hati Mahisa Taruna sudah habis dimakan oleh rasa dendamnya. Maka setelah beberapa saat lamanya terguncang-guncang di atas kuda, dia pun memasuki halaman rumahnya. Celaka Ibunda, celaka. Nasib kita benar-benar celaka Ibunda. Ada apa, Mahisa Taruna? Mengapa kau datang malam-malam seperti ini? Apakah kau telah diusir oleh Gusti Ramapati? Mengapa nasib kita seperti ini, Ibunda? Mengapa nasib kita selalu ditimpa oleh kepahitan? Ayahanda Kebo Anabrang, Ananda tidak akan membiarkan ketidakadilan ini. Ananda pasti akan menyelesaikan perkara ini dengan tuntas.
Ibunda. Ada apa, Maisa Taruna? Tenanglah. Tenang dan duduklah dengan baik. Kemudian ceritakanlah segala sesuatunya. Ibu akan mendengarkan, anakku. Nyai Kebo Anabrang, ibu kandung Mahisa Taruna menuntun putranya duduk di atas kursi ruangan tengah. Wajah perempuan setengah tua itu kelihatan sangat gelisah. Kemudian dia mengambil tempat duduk di depan Mahisa Taruna yang masih menunjukkan rasa tidak puas. Nah, Mahisa Taruna, sekarang ceritakanlah apa yang telah terjadi. Ibunda, Gusti Prabu ternyata seorang raja yang tidak adil. Mahisa Taruna, mengapa kau bisa berkata seperti itu? Ya, tentu saja saya mempunyai alasannya. Dan ini menyangkut perkara almarhum ayahanda Kebo Anabrang. Perkara Lembu Sora, si pembunuh jahanam. Tunggu, Mahisa Taruna. Bukankah Lembu Sora sekarang ini masih berada di dalam penjara? Mengapa kau bisa mengatakan bahwa Gusti Prabu telah berlaku tidak adil? Gusti Prabu pasti dapat bertindak adil kepada seluruh kawulanya. Percayalah, Mahisa Taruna. Siapa yang salah akan memperoleh ganjaran. Tidak, Ibunda. Hal seperti itu tidak terbukti. Hal seperti itu tidak terjadi. Paling tidak untuk diri kita. Kita telah diperlakukan tidak adil, Ibunda. Dengarlah, Ibunda. Sekarang ini kita terpaksa menelan kenyataan pahit. Karena Gusti Prabu bermaksud membebaskan Lembu Sora. Membebaskan Lembu Sora? Apa benar demikian? Benar, Ibunda. Saya mendengarnya dari Gusti Ramapati. Anakku, jangan mudah percaya kepada perkataan orang. Hal itu kan belum terbukti. Maaf, Ibunda. Bagaimanapun juga, saya tidak puas melihat cara pemerintah Majapahit menangani perkara ayahanda Kebo Anabrang. Hamba tidak puas sekalipun Lembu Sora masih disekap dalam penjara. Dan kalau memang terbukti Lembu Sora dibebaskan, saya tidak akan tinggal diam. Saya harus mengambil tindakan tegas. Kalau pemerintah Majapahit tidak berani atau tidak mau menghukum Lembu Sora, biar Mahisa Taruna yang akan menghukumnya. Tenanglah, anakku. Sabarlah. Jangan berlaku sembrono. Bunda, saya harus membela perkara ayahanda Kebo Anabrang. Dan tidak seorang pun dapat mencegah niat saya ini. Kalau memang Lembu Sora dibebaskan, dia sudah harus menjadi mayat sebelum keluar dari ruangan penjara. Wajah Mahisa Taruna menjadi merah padam, matanya berapi-api. Nyai Kebo Anabrang berusaha untuk melunakkan hati putranya, tapi nampaknya Mahisa Taruna benar-benar bertekad membunuh Lembu Sora. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi kemudian? Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.